Ya, shalom saudara-saudara. Hari ini kita akan berselancar dalam kebenaran dengan topik pencobaan. Pencobaan itu banyak terjadi khususnya untuk kita manusia. Tetapi kita belajar hari ini belajar mengerti tentang pencobaan dari konteks Alkitab, ya, yaitu kebenaran itu sendiri. Sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen, kita harus mengerti prinsip pencobaan dalam kebenaran Alkitab sehingga kita bisa mensikapi pencobaan dalam hidup kita ini melalui prinsip-prinsip Alkitab, sehingga kita boleh melewati masalah-masalah kehidupan dan pencobaan dengan tuntunan yang benar, yaitu melalui Alkitab. Yang pertama, saudara, pencobaan itu adalah yang dilakukan melalui serangan setan, saudara. Ya, pada umumnya setan itu menyerang pribadi orang percaya atau orang Kristen melalui pencobaan. Serangan difokuskan dalam dua suasana. Yang pertama, keinginan akan keduniawian. Ya, setan mencari jalan untuk mencobai orang yang beriman itu. Ia memakai sistem keduniawian untuk membuai orang Kristen, saudara, melalui yang pertama menjadikan berkat materi yang disodorkan dunia sebagai keinginan. Mana ada manusia yang tidak berkeinginan terhadap materi, ya saudara, keuangan, kekayaan, yaitu makanan, minuman adalah sesuatu yang sangat diingini oleh manusia. Uang yang banyak, makanan yang enak, ya, benda-benda yang berharga yang dimiliki, itulah yang dijadikan setan menjadikan pencobaan terhadap dunia, ya, menjadikan berkat materi disodorkan dunia atau oleh setan sebagai pusat keinginan manusia. Oleh karena itu, saudara, banyak hal-hal dosa yang dilakukan. Yang kedua, untuk menjadikan penghormatan dan kemasyuran itu tujuan hidup yang penting. Ya, saudara, iblis memberikan itu kepada orang Kristen, saudara, untuk menjadikan penghormatan dan kemasyuran. Ya, seperti yang pertama, mana ada manusia yang tidak ingin dihormati, saudara? Secara naluri pasti manusia itu ingin dia dihormati atau dia ingin masyhur, terkenal, tenar. Ya, banyak dilakukan cara-cara untuk bisa dapat penghormatan dan kemasyhuran, ya, dalam kehidupannya, untuk tujuan hidupnya dia. Itu sangat penting, saudara. Banyak sekali orang karena ingin dihormati banyak melakukan tindakan-tindakan yang aneh yang dilihat oleh orang-orang yang terdekat, ya, yang melihat cara-cara dia ingin mendapatkan penghormatan dan kemasyhuran, ya. Yang ketiga, dengan menanamkan rasa, ya, atau perasaan bahwa dasar dari keamanan hidup adalah menyatu dengan apa yang ada di dunia ini. Jadi, saudara, segala kehidupan yang ada di dunia jadi kehidupannya, habitnya dia, padahal Tuhan menjelaskan dalam kebenaran firman Tuhan bahwa begitu kita percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah warga kerajaan Allah. Kita telah berpindah dari kerajaan dunia dan kita menjadi warga kerajaan surga. Harusnya hidup kita hari demi hari kita habitkan dengan kerajaan surga. Tata cara kerajaan surga, kehidupan kerajaan surga. Bagaimana kita mengetahui habit dari kerajaan surga? Yaitu melalui kebenaran firman yang ada, firman Tuhan yang kita baca, dan itulah yang harusnya kita lakukan sebagai orang percaya. Ya, di dalam Yakobus 4 ayat 4 dikatakan demikian, janganlah kamu mengasihi dunia. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 dikatakan demikian, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada di dalam orang itu. Ya, jadi firman Allah menjelaskan demikian, saudara. Kalau di dalam Yakobus pasal 4 ayat 4 dikatakan demikian, hai kamu para pezina,
Tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia berarti permusuhan dengan Allah? Karena itu siapapun yang ingin bersahabat dengan dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah, saudara. Jadi saudara, kecintaan kita terhadap dunia ini yang diberikan oleh iblis begitu rupa, itu menjadikan kita musuhnya Allah. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 1 dikatakan demikian, dari manakah datangnya perkelahian dan pertengkaran yang terjadi di antara kamu? Bukankah itu berasal dari hawa nafsumu yang berperang di dalam anggota-anggota tubuhmu? Bahkan di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 dikatakan demikian, akan tetapi kesalehan yang disertai rasa cukup akan memberikan manfaat yang besar. Nah, itu diajarkan oleh firman Tuhan. Sebab kita tidak membawa apa-apa ketika kita masuk ke dalam dunia ini. Dan kita juga tidak bisa membawa apa-apa ketika kita keluar dari dunia ini. Jadi prinsip kekristenan adalah jika sudah ada makanan dan pakaian, kita akan merasa cukuplah, gitu ya. Orang yang ingin menjadi kaya itu akan jatuh ke dalam pencobaan dan jebakan, serta berbagai nafsu yang bodoh dan membahayakan, yang akan menenggelamkan orang-orang ke dalam kehancuran dan kebinasaan. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan demikian, sebab cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Orang-orang yang memburu uang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri sendiri dengan berbagai duka cita. Akan tetapi kamu, ya saudara dan saya sebagai orang Kristen atau orang percaya, sebagai manusia dari Allah, jauhkanlah dirimu dari semuanya itu. Kejarlah kebenaran, kesalehan, iman, kasih, ketabahan, dan kelembutan. Nah, itulah yang diajarkan firman Tuhan. Yang kedua yang iblis berikan kepada orang percaya, ya, keinginan daging. Oleh korban Kristus di atas salib, Kristen yang sejati dilepaskan dari akibat-akibat dosa, ya, dan dari kuasa dosa, ya, karena itu dijelaskan ya di dalam Roma, ya, 6 ayat 6 sampai ayat 14. Satu ayat saja saya bacakan bagi kita semua. Kita tahu bahwa manusia lama kita sudah disalibkan bersama Kristus. Jadi waktu kita mati, waktu kita percaya sebagai Tuhan Juru Selamat, kita melangkah dengan iman, kita dibaptis, itu kita sedang dikuburkan, kita sedang mati, saudara. Setelah kita sudah disalibkan bersama Kristus, dan tubuh dosa kita tidak dilenyapkan, sehingga kita tidak akan menghambakan diri lagi kepada dosa. Itu kebenaran firman. Namun, saudara, dosa itu tetap tinggal dalam tubuh jasmania yang masih memiliki selera dan keinginan jasmanianya. Nah, setan akan memakai kenyataan itu atau fakta tersebut untuk mempengaruhi agar seorang Kristen itu lebih memberatkan kebutuhan-kebutuhan jasmanianya daripada bisikan-bisikan Roh Kudus yang ada di dalamnya. Ya, itu jelas firman Allah menjelaskan itu. Ya, di dalam Roma 8 ayat 5 sampai 9, ya, saya bacakan bagi saudara, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang bersifat daging, tetapi mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang bersifat roh. Sebab pikiran yang diarahkan kepada daging tubuh ini, ya, adalah maut, tetapi pikiran yang diarahkan kepada roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, ini yang diajarkan firman Tuhan. Nah, kemenangan setan atas tiga pencobaan yang dia berikan kepada kita orang percaya adalah kemenangan yang asli milik setan pada bagian dunia dan kedagingan. Jadi hal-hal yang duniawi dan kedagingan itu menjadi kemenangan setan ketika kita mencintai dunia dan keinginan daging kita, ya, keinginan mata, keinginan telinga, tubuh jasmani kita. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 16 kata demikian. Ya, yang disebut keinginan dunia dan keinginan daging. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi jelas ya, keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup bukan dari Tuhan.
Ya, kata firman Tuhan 1 Yohanes 2 ayat 16. Pada saat ia memenangkan pencobaan yang dilontarkan pada manusia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, ya, pada saudara dan saya, laki-laki maupun perempuan, yang kalau kita baca di kitab Kejadian, yaitu Adam dan Hawa. Dan taktik itu, saudara, sampai sekarang masih dipakainya, saudara. Ya, ketika kalau kita perhatikan bagaimana pencobaan Hawa, ya, di dalam Kejadian 3 ayat 6 dan Yohanes 2 ayat 6 yang tadi kita baca, ya, Adam dan Hawa, khususnya Hawa, dikasih lihat oleh iblis, nih makanan yang enak gitu ya, makanan yang enak nih, makanan yang enak, ya, baik untuk makan. Ya, nah sekarang kalau kita orang percaya keinginan daging, ya, dikasih makanan, ya, sebenarnya secara normal juga makanan-makanan yang berlebihan untuk tubuh membuat tubuh juga jadi sakit, saudara. Ya, makan makanan babi, makanan-makanan kolesterol, makanan-makanan berlemak, itu juga membawa kehancuran tubuh, saudara. Walaupun memang kita tahu kita pasti semua akan mati, tetapi prinsipnya dalam kehidupan pemeliharaan tubuh sampai waktu kita dipanggil Tuhan kan tetap perlu, ya. 1 Tesalonika menjelaskan hendaknya roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. Jadi Tuhan mengajarkan juga kepada kita untuk memelihara hidup ini dengan baik. Tapi jangan berlebihan tentang keinginan dunia ini. Ya, salah satunya adalah makanan. Hawa jatuh oleh karena makanan, dikasih lihat makanan yang enak yang sebelumnya dia tidak boleh makan. Akhirnya dikasih tahu kalau makan ini enak, saudara. Saya tidak bilang bahwa makanan untuk orang percaya semua makanan bisa dimakan, tetapi bukan semua makanan bisa dimakan dalam artian seenak-enaknya, saudara. Kalau ada makanan yang memang bisa kita hindarkan, yang harus kita hindarkan dong. Udah tahu bisa membahayakan tubuh kita, ya. Itulah yang disebut keinginan daging. Sudah tahu darah tinggi, makan daging, ya, makan makanan yang bisa menaikkan darah tinggi kita, gitu ya. Kolesterol, gula dan sebagainya, ya. Terus yang kedua, menyenangkan untuk mata, ya, keinginan mata. Jadi iblis itu menggoda manusia melalui mata. Dia lihat, wih, enak, gitu ya, bagus, cantik, ya, dan sebagainya. Itulah keinginan mata, saudara. Dari mata turun ke hati, kata dunia, gitu ya. Nah, seterusnya, dirindukan untuk memiliki hikmat. Ya, kalau di dalam Yohanes 2, jadi keangkuhan hidup. Begitu kita ditipu daya oleh iblis, kalau kamu makan ini kamu akan sama seperti Allah. Wah, dia seperti dia lebih hebat atau sama dengan Allah. Wah, dahsyat kan? Manusia yang diciptakan sekarang dia disamakan menjadi si pencipta. Wah, ya, itu yang dijanjikan oleh tipu daya iblis, saudara. Di dunia ini sekarang kita sebagai orang percaya juga bahaya soal keangkuhan hidup. Allah benci kesombongan, loh, saudara, kata firman Allah, karena sombong iblis dibuang ke bumi ini. Saudara, kalau waktu saudara sombong, kata firman Allah, kamu menjadi musuhnya Allah. Jadi kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kalau kita sudah mulai salah atau mulai merasa diri hebat, merasa diri pandai daripada manusia yang lain, merasa lebih kaya, lebih sebagainya, saudara, hati-hati ketika saudara mulai sombong dengan jabatanmu, dengan kekayaanmu, dengan kepandaianmu dan sebagainya. Saudara sudah menjalankan keangkuhan hidup, dan firman Allah menyatakan kau akan menjadi musuh Allah, ya. Nah, saudara, sejak kejatuhan Adam dan Hawa, semua manusia telah dikuasai oleh daging mereka sendiri, seperti yang tadi saya jelaskan di atas, ya. Nah, daging juga dikotori oleh alam yang berdosa ini, saudara. Dagingnya, saudara, tubuh kita ini. Karena kitab Galatia 5 ayat 19 sampai 21 berkata demikian. Pekerjaan dari nafsu kedagingan sudah jelas, ya, yaitu dosa seksual, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, kuasa gelap, kebencian, perbantahan, iri hati, kemarahan yang tak terkendali, kepentingan dari diri sendiri, perselisihan, perpecahan, kecemburuan, mabuk-mabukan, pesta pora, dan sejenisnya. Nah, firman Allah menjelaskan begini, aku peringatkan kamu sekarang. Hari ini kalau saudara melakukan ini, nih, firman Allah mengatakan demikian, aku peringatkan kamu sekarang, seperti yang sudah aku peringatkan sebelumnya. Siapa yang melakukan hal-hal itu,
tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Luar biasa ya. Paulus menuliskan ini dalam kitab Galatia 5, ya, menjelaskan kalau kamu melakukan hal-hal seperti ini, kamu tidak akan mewarisi kerajaan Allah, ya. Karena memang demikian firman Tuhan menuliskannya, ya saudara. Jadi kita harus mengerti ini. Nah sekarang saudara, kita diajarkan bagaimana kita bisa menjadi pemenang dari pencobaan yang ada, yaitu kemenangan yang diperoleh Kristus. Yang pertama, Kristus melalui kehidupannya memberikan kemenangan untuk kita. Ya, dikatakan Yesus dicobai dalam segala hal tepat seperti kita, namun ia tidak berdosa. Ya, di dalam Ibrani pasal 4 dijelaskan demikian, saudara. Ya, Ibrani pasal 4 itu dikatakan demikian, sebab kita tidak memiliki imam besar yang tidak dapat memahami kelemahan-kelemahan kita, tetapi kita memiliki imam besar yang telah dicobai dalam segala hal seperti kita, tetapi ia tidak berdosa. Jadi iblis juga mencobai Tuhan melalui 3 hal yang kita juga alami, saudara. Yang pertama adalah di dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 13, ya, dia diuji karena setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam, dikatakan Yesus tidak makan, maka iblis membawa dia ke sebuah tempat bukit, dikatakan jadikanlah batu ini menjadi roti. Ya, bukankah kamu anak Allah? Ya gitu kan, dia bisa memperkatakan batu jadi roti. Sebenarnya Yesus bisa, tapi Yesus katakan dia tidak boleh melakukan itu, saudara. Ya, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, melainkan kebenaran firman Allah. Jadi batu menjadi roti, wah hebat kan? Nah itulah yang disebut kalau di dalam kekristenan sekarang adalah keinginan daging. Yohanes 2 ayat 16 itu. Yang seterusnya, Yesus dibawa ya ke puncak yang tinggi sekali, di gunung yang tinggi. Nah dilihat ini loh bumi ini, ya, dan apa segala yang ada, kerajaan-kerajaan dunia. Kalau engkau menyembah aku, kuberikan semuanya kepadamu. Begitulah tipu daya iblis, saudara, kepada Yesus. Nah demikian juga kepada kita, saudara. Keinginan mata, apa yang kita lihat, semuanya iblis bilang, nih gua beriin, tapi lu harus nyembah gua, gitu ya. Karena selalu akan ada sesuatu, ya. Kalau iblis memberikan, pasti ada sesuatunya, gitu ya. Yang seterusnya, Yesus dibawa ke bumbungan bait Allah, dicobai lagi bahwa dia adalah anak Allah. Pasti anak Allah dijaga dong oleh bapaknya. Nggak mungkin seorang anak tidak dijaga oleh bapaknya. Nah iblis mencobai dia. Ya coba lu buang diri lu, jatuhkan dirimu dari bumbungan bait Allah. Nanti malaikat Allah akan menjaga engkau. Tetapi itu tidak boleh, saudara. Kita juga sombong kan, merasa diri hebat dan sebagainya. Nggak mungkin kita bisa jatuh, nggak mungkin kita bisa kalah. Itu disebut keangkuhan hidup. Nah iblis juga sudah melakukan itu, mencobai Yesus dengan seperti itu. Tapi firman Allah, Yesus melewati itu semua, menjadi pemenang. Itu sebabnya kenapa saudara dan saya ketika percaya dia sebagai pemenang, percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara dan saya juga dikatakan adalah pemenang. Dan kita harus bisa melewati itu. Ya, Roh Kudus yang ada dalam diri saudara akan memberikan kekuatan, kemampuan untuk kita melewati, ya, tipu daya iblis ini. Ya, itu yang pertama, ya. Yesus itu menolong kita, menolong saudara dan saya melalui kehidupannya. Yang kedua, lewat kematian dan kebangkitannya. Ya, iman yang sesuai, yang berpegang, yang menerima dan dengan pekerjaan Kristus dapat menyelamatkan orang Kristen dari kekuasaan dan kekuatan dosa yang ada di atasnya. Jadi firman Allah mengajarkan demikian, ya. Berkata demikian, ya, Roma 8 ayat 9. Namun demikian kamu tidak hidup dalam daging. Jadi waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak hidup lagi dengan daging ini, tetapi dalam roh. Jika roh Allah memang tinggal di dalam kamu, ya, sebab jika seseorang tidak memiliki roh Kristus, ia bukanlah miliknya. Ya, ia kini bebas memilih jalan hidupnya, ialah untuk berjalan di jalan ketaatan pada Allah atau kepada daging ini yang masih menguasai kita. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, karena dosa ialah ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita,
yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Ya, waktu kita melakukan kebenaran firman Allah, menjalankannya dalam kehidupan ini, kita sedang berjalan menurut roh, hidup menurut roh, saudara. Oke, nah sekarang kalau Kristus sudah menang, dikatakan kemenangan orang Kristen yang terus menerus. Ya, sekarang kemenangan Kristus adalah kemenangan saudara dan saya. Dengan berpegang pada kemenangan yang besar yang telah dicapai Kristus yang tadi telah saya jelaskan, orang Kristen kini tidak dapat mengalahkan setiap serangan musuh. Berikut ya 7 kunci untuk mencapai kemenangan yang terus-menerus. Yang pertama, saudara, mengetahui bahwa kemenangan telah tercapai. Ya, kenapa? Karena kekalahannya iblis itu pada salib. Kekuatan iblis sekarang hanya pada ketidakpercayaan umat Kristen. Ya, itu yang harus dimengerti. Ya, kekuatan iblis itu hanya dapat bisa mengalahkan kita orang Kristen karena ketidakpercayaan. Ya, jadi firman Allah mengatakan demikian, umatku dibinasakan karena kurang pengenalan, sebab engkau yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau sebagai imamku. Engkau melupakan hukum Allah, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi jelas, saudara, kekalahan kita hanya satu. Kalau kita tidak mengerti firman Allah dan menjalankan kebenaran firman Allah, maka kita pasti dikalahkan oleh iblis. Tapi kalau kita mengerti firman Allah, maka kemenangan akan kita capai, ya. Dan seterusnya, yang kedua, berjalan bersama dengan Roh Kudus. Kekuatan baru telah diberikan dalam orang-orang Kristen. Roh Kudus itu sendiri, melalui Roh Kudus itu sendiri. Ya, saudara dan saya harus berjalan dalam ketaatan pada bimbingannya setiap hari. Yaitu waktu kita baca firman Tuhan, itu Allah sedang membimbing kita. Jadi waktu kita baca firman Tuhan, Allah sedang membimbing kita. Ya, nah kita Galatia menyatakan demikian, Galatia 5 ayat 22. Akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang melawan hal-hal ini. Ya saudara, mereka yang menjadi milik Yesus Kristus telah menyalibkan nafsu kedagingan serta segala nafsu dan keinginannya. Jadi waktu saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua hidup kita, nafsu daging, nafsu keinginan kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang mengatur kedagingan kita dan keinginannya supaya selaras dengan kehendak kebenaran firman Tuhannya. Jika kita hidup oleh roh, baiklah kita berjalan sesuai dengan roh. Artinya kalau saudara sudah menjadi orang percaya, berjalanlah dalam kebenaran firman-Nya. Ya, pencobaan bukannya dosa, namun dosa adalah bila kita menyerah pada pencobaan. Jadi jelas ya, pencobaan itu bukan dosa, saudara. Selama kita masih melihat itu adalah hal yang enak, hal yang dapat kita lakukan, tapi kalau kita tidak melakukannya, ya tidak dosa, saudara. Dosa adalah bila kita menyerah pada pencobaan, ya itu baru disebut dosa. Selama itu tidak, saudara, belum disebut dosa. Karena ketika keinginan dibuahi, dilakukan, ia akan melahirkan dosa. Dan ketika dosa itu menjadi matang, ia akan melahirkan maut. Ya. Seterusnya, yang keempat yang membuat kita menjadi pemenang sebagai seorang percaya terhadap dosa, mengerti bahwa kita memiliki jalan keluar yang sudah tersedia. Ya, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan dengan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi pada waktu saudara dan saya atau pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis dan ia akan lari daripadamu. Ya, itu firman Allah di dalam Yakobus 4 ayat 7 mengatakan demikian. Seterusnya, ya yang kelima, ya pegang teguh tujuan dalam hidup ini. Ya, jadi saudara, kita harus pegang teguh kebenarannya itu di dalam dunia ini, kebenaran firman Allah ini, gitu ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas,
di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi hari-hari ini apa yang kita perbuat, walaupun kita berusaha, kita bekerja, kalau saudara masih sekolah, berpendidikan, kuliah, atau SMA, SMP, dan seterusnya, saudara, semua yang saudara lakukan harus ya selaras dengan kebenaran firman Allah. Ya, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita selaraskan dengan kehendak Allah. Karena Filipi ya mengatakan, firman Allah mengatakan, Filipi 4 ayat 8, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang indah, semua yang terpuji, semua yang sempurna, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itulah yang saudara harus pikirkan, saudara ya. Yang tadi saya sudah jelaskan, ya saudara bisa rewind untuk bisa mengingat kembali. Dan dikatakan demikian, ya dalam 1 Timotius 6 ayat 11, akan tetapi kamu sebagai manusia dari Allah, waktu kita percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, kita adalah manusia Allah. Ya, jauhkanlah dirimu dari semuanya itu. Kejarlah kebenaran, kesalehan, iman, kasih, ketabahan, dan kelembutan. Dan dikatakan ayat 12-nya, berjuanglah dalam perjuangan iman yang baik dan berpeganglah pada hidup kekal yang untuknya kamu dipanggil ketika kamu memberikan pengakuan yang baik di hadapan banyak saksi. Untuk kita mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada orang sekeliling kita. Ya, itu harus kita pertahankan. Ya, sebab firman Allah juga berkata di dalam 2 Petrus 3 ayat 1 ayat 11, jika segala sesuatu akan dihancurkan dengan cara ini, bagaimanakah seharusnya kamu hidup? Bukankah kamu harus hidup suci dan mengabdi kepada Allah? Ya, itu yang harus saudara mengerti ya. Nah, seterusnya yang keenam, menjauhkan diri dari daerah yang nyata adalah pencobaan. Saudara tahu bahwa saudara akan mengalami pencobaan, saudara harus mundur, saudara. Contoh, kalau kamu seorang pemabuk, kamu sudah percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu jangan bergaul dengan pemabuk lagi, karena saudara dikatakan itu adalah daerah yang dimana kamu lemah, karena disitulah dulu kamu pernah terjatuh ya. Kecuali kamu memang ada kehendak Tuhan di dalamnya untuk membawa kamu menjadi saksi, itu berbeda, itu beda sekali, saudara. Saudara kan tahu kok kapasitas saudara, walaupun itu dulu saudara adalah bekas pemabuk, tapi kalau saudara sudah mau dipakai Tuhan untuk menyelamatkan pemabuk yang lain bisa, tetapi nggak boleh seperti itu, saudara. Sebisa-bisanya saudara tahu itu adalah kelemahan saudara, saudara harus menghindar seperti yang dilakukan oleh Yusuf ya, ketika dia dicobai oleh istri Potifar. Dia tahu dia sebagai seorang pria nggak akan menang dia kalau terus-menerus digoda ya oleh istri Potifar. Nah, itu sebabnya cara satu-satunya yang dia lakukan adalah dia lari, dia menghindar. Karena dia tahu dia manusia normal. Bohong kita seorang pria tidak akan jatuh dalam dosa seks kalau kita selalu berhubungan dengan dosa-dosa itu, saudara. Tapi kita tahu kelemahan kita, ya mundur, jangan mendekat gitu ya. Nah, demikian juga untuk penjudi, pemabuk ya saudara. Saudara kalau sudah dipertobatkan dan mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan bergaul lagi dengan hal-hal yang sifatnya judi. Ya saudara nanti akan jatuh lagi. Bahkan ketika saudara sudah jatuh, saudara bisa menyatakan demikian hal-hal yang dulu saudara sudah bertobat, mengerti, saudara akan seperti orang bodoh lagi. Loh, uang saya main judi sendiri, saya capek seharian dan sebagainya, itu urusan saya. Jadi begitu. Dan pembelaan saudara akan lebih kejam, maksudnya lebih kejam kepada Tuhan ketika saudara sudah jatuh lagi dalam dosa. Saudara menjadikan pembenaran yang luar biasa, mengerikan. Jadi kalau saudara sudah bertobat dari judi, bertobat benar-benar, jangan lagi dekat dengan hal-hal yang sifatnya judi, karena itu kelemahan saudara. Ya, kecuali tadi saya beritahu kalau Tuhan mau memakai saudara mempertobatkan penjudi-penjudi yang lain melalui hidup saudara, Tuhan bisa pakai. Tapi nggak boleh seperti itu, saudara. Saudara kan tahu kok tuntunan Tuhan untuk memakai saudara menjadi terang di tempat di mana saudara jadi penjudi. Tetapi firman mengajarkan yang terbaik adalah menghindar ya dari teman-teman penjudi saudara atau tempat permainan-permainan judi, supaya saudara jangan jatuh kembali. Dan waktu saudara jatuh kembali, kata firman Allah, tidak mudah saudara akan bangkit ya.
Nah, dikatakan demikian, aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Itu di dalam Mazmur, saudara, pasal 110 dijelaskan, aku akan berlaku bijak di jalan yang tak bercela. Kapan engkau akan datang kepadaku, aku akan hidup dengan ketulusan hati di dalam rumahku. Ya, jadi harus begitu, saudara. Ya, 1 Timotius 6 mengatakan ayat 9, 10, dan 11, orang yang ingin menjadi kaya jatuh ke dalam pencobaan dan jebakan, serta berbagai nafsu yang bodoh dan membahayakan yang akan menenggelamkan orang-orang ke dalam kehancuran dan kebinasaan. Sebab cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan, segala macam kejahatan. Orang-orang yang memburu uang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri sendiri dengan berbagai duka cita. Akan tetapi kamu, ya, sebagai manusia dari Allah, selalu firman manusia dari Allah, ya, manusia ilahi, ya, manusia rohani, gitu ya. Saudara, jauhkanlah dirimu dari semuanya itu. Kejarlah kebenaran, kesalehan, iman, kasih, ketabahan, dan kelembutan. Nah, itulah yang diajarkan firman Allah, ya, untuk kita menjadi kuat melawan pencobaan-pencobaan. Saudara harus menjauhkan diri dari daerah atau dari kenyataan yang saudara biasa hidup, ya, sebagai penjudi, pemabok, perokok, narkoba, dan sebagainya. Ya, itu adalah daerah pencobaan yang kamu lemah. Lebih bagus saudara menghindar. Ya. Yang terakhir, yang ketujuh, dikatakan berjaga-jaga akan tipu muslihat setan. Nah, saudara, kita juga harus belajar untuk berjaga-jaga, karena iblis itu, kata firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, dia seperti singa yang mengaum-ngaum, saudara. Dia terus memperhatikan saudara. Begitu saudara ada celah, das dia masuk. Dan saudara akan kalah karena dia sebagai pencuri, pembunuh, dan pembinasa manusia. Sangat saudara, bahkan masalah ketekunan untuk membuat saudara dicari kelemahan saudara, iblis sangat luar biasa. Ya, dia dapat tekun sampai saudara celah tak disikat. Ketekunan iblis itu luar biasa, saudara. Jadi hati-hati, jangan merasa kita sudah hebat sehingga akhirnya kita tidak sadar bahwa kita sudah ditipu kembali, gitu ya, jatuh lagi dalam dosa yang lama. Sangatlah penting untuk mengetahui taktik yang digunakan musuh untuk melawan kita, hingga kita tahu tipu muslihatnya. Ya, itu harus penting, kita harus tahu, saudara. Karena kalau tidak, kita nggak tahu bagaimana melawan tipu daya iblis. Ya, 2 Korintus 2 ayat 11 kata demikian. Dengan demikian iblis tidak akan diuntungkan dari kita, karena kita mengetahui maksud-maksudnya. Jadi kita harus belajar, ya, tentang iblis itu siapa. Firman Allah mengatakan iblis adalah pendusta. Ya, iblis itu pendusta, saudara. Karena firman Allah menyatakan, Yohanes 8 ayat 44, katakan kamu, Yohanes 8 ayat 44, kamu berasal dari bapamu, yaitu setan, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Waktu saudara masih belum bertobat, ya, dia adalah pembunuh. Ya, iblis itu adalah pembunuh dari sejak semula dan tidak berpegang pada kebenaran, karena tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Si iblis itu, jika ia mengatakan kebohongan, ia mengatakan dari karakternya sendiri bahwa dia itulah memang pembohong, karena dia adalah pembohong dan bapa kebohongan. Jelas, ya. Yang seterusnya, ya, iblis itu apa? Dia adalah penghujat dan pendakwa. Ya, jadi firman Allah menjelaskan itu, ya, bahwa iblis itu adalah penghujat, ya, saudara. Dia adalah pendakwa. Ya, Wahyu 12 ayat 10 mengatakan, dan aku mendengar suara yang keras di surga berkata, sekarang telah datang keselamatan, kuasa, dan kerajaan Allah kita, serta kekuasaan Kristusnya, karena si penuduh saudara-saudara kita yang menuduh mereka di hadapan Allah yang dan siang dan malam sudah dilemparkan ke bawah. Ya, jadi ada lagunya itu, saudara. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Nah, itu saudara dilakukan. Ayat itu penting, saudara, menyanyikan ayat lagu-lagu yang ayatnya yang tulisannya, syairnya itu ayat indah, saudara. Tanpa sadar kita menghafal ayat itu bagus, saudara, ya. Yang seterusnya dikatakan iblis adalah penyesat. Ya, Wahyu 12 ayat 9 mengatakan naga besar itu dilemparkan ke bawah, si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia. Jadi jelas, ya, yang menyesatkan seluruh dunia itu, ya, setan, ia dilemparkan ke bumi dan para malaikatnya atau
pengikut-pengikut iblis yang telah dikalahkan, yang telah dibuang oleh Tuhan itu dilemparkan ke bawah bersamanya, saudara. Jadi jelas sekali itu ya. Seterusnya pencobaan. Jadi ia adalah pencoba, saudara. Iblis itu pencoba, saudara. Yang di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Yesus dicobai gitu ya. Yesus saja dicobai apalagi saudara. Jadi kita harus mengerti ini. Siapa sih iblis ini? Kalau kita tahu perbuatan-perbuatannya sehingga kita bisa berjaga-jaga. Yang seterusnya dikatakan dia adalah penguasa. Wah, iblis itu penguasa. Tetapi firman Allah katakan, kamu tahu Yesus orang Nazaret bagaimana Allah mengurapinya dengan Roh Kudus dan dengan kuasa. Ia pergi berkeliling melakukan kebaikan dan menyembuhkan semua orang yang ditindas oleh roh jahat karena Allah menyertai dia. Ya, jadi jelas penguasa iblis tapi dikalahkan oleh Kristus. Ia adalah penghalang. Ya, jadi iblis itu penghalang, saudara, untuk hidup menurut kehendak Bapa. Ya, sebab kami ingin datang kepadamu bahwa aku Paulus sudah beberapa kali, tetapi iblis menghalangi kami. Jadi iblis itu menghalangi, saudara, untuk orang lain atau diri kita sendiri datang kepada Tuhan. Ya, dengan cara-caranya dia. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, ini yang kita harus belajar dengan mengerti. Waspadalah dan berjaga-jagalah musuhmu si iblis, kata firman Allah nih ya. 1 Petrus 5 ayat 8. Berjalan mondar-mandir seperti singa yang mengaum, mencari mangsa untuk ditelannya. Wow. Saudara, ini dia ya karakter iblis. Yang seterusnya, ia dapat menyamar sebagai malaikat terang. Iblis itu, saudara. Ayat 1 Korintus 11 ayat 14 mengatakan demikian. Hal itu tidak mengejutkan karena iblis pun menyamar menjadi seperti malaikat terang. Ya, jadi hati-hati, saudara, kalau mengerti ini. Itu sepertinya ada orang yang punya kekuatan supranatural, tapi membawa-bawa sepertinya adalah orang itu dari Tuhan, padahal sebenarnya bukan. Karena iblis juga sanggup ya menyamar seperti malaikat terang. Walaupun kita percaya kuasa Allah terus berjalan, saudara, kepada kita orang yang percaya kepadanya, ya, karena firman Allah mengatakan demikian. Ya, tanda-tanda akan menyertai orang percaya. Ya, saudara harus percaya itu, ya, gitu ya. Kita ini orang percaya pasti punya tanda-tandanya. Sebagai orang-orang Kristen kita dipanggil untuk hidup dalam kemenangan melalui Kristus. Kemenangan di bawah ini adalah milik kita. Ya, ini kemenangan saudara. Kita menang atas dunia. Ya, karena firman Allah mengatakan demikian di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab apapun yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Saudara dan saya, begitu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dikatakan lahir dari Allah. Jadi warga kerajaan sorga. Dan inilah kemenangan yang telah mengalahkan dunia, yaitu iman kita, ya, sebagai orang percaya. Nah, seterusnya kita menang atas daging. Ya, Galatia 5 ayat 16 mengatakan demikian. Jadi aku mengatakan hiduplah dalam roh, maka kamu tidak akan melakukan hal-hal yang diinginkan oleh nafsu kedagingan. Jadi hidup saudara secara roh. Apa itu secara roh? Firman Allah yang saudara lakukan, kebenaran firman Allah, perintah-perintahnya. Maka saudara bacalah firman Allah setiap waktu dengan tekun, dengan teratur. Saudara akan bisa tahu mana kehendak Allah dan mana yang bukan, yaitu firman-Nya, ya, saudara. Maka saudara akan mengalahkan dunia, pertama, mengalahkan daging. Yang ketiga akan mengalahkan musuh, saudara. Nah, itu firman Allah menyatakan demikian, saudara. Ya, untuk kita bisa mengalahkan musuh, kata firman Allah di dalam Efesus pasal 6 ayat 11, pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat berdiri, ya, kata firman Allah ini, saudara, dapat berdiri, supaya kamu dapat berdiri melawan tipu daya iblis, ya. Ayat 13 mengatakan demikian. Karena itu pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan saat hari yang jahat itu datang, dan setelah semuanya selesai kamu tetap berdiri. Ya, jadi kita bisa mengalahkan dunia, mengalahkan daging, dan mengalahkan musuh. Ya, nah, kalau saudara sudah mengerti ini, mari saudara tetapkan dalam dirimu bahwa kamu akan tanggap dalam pertolongan Allah dan dalam kasih dan kuasanya yang menghidupi hidup kita, sehingga saudara terhindar dari pencobaan-pencobaan yang ada. Sebab pencobaan itu datangnya dari kuasa kegelapan.
Tapi kalau Tuhan memberikan pencobaan, pencobaan pasti tidak akan melebihi kemampuan saudara. Karena Tuhan sendiri yang mengajarkan demikian. 1 Korintus 13 ayat 10. Ya saudara, kiranya menjadi berkat, berselancar dalam kebenaran mengenai pencobaan.